Coklat yang kita nikmati setiap hari berawal dari buah kakao. Proses perjalanan dari buah menjadi bahan lezat yang kita kenal ini membutuhkan banyak proses. Mari kita ikuti perjalanan panjangnya, dari kebun hingga menjadi coklat batangan. Buah kakao membutuhkan waktu 6 bulan untuk matang dan panen sejak berbunga. Buah yang dipanen dari pohon sebutannya ada pod, pemetikan terhadap buah yang masak, tetapi jangan terlalu masak. Potong tangkai buah dengan menyisakan 1/3 bagian tangkai buah. Pemetikan sampai pangkal buah akan merusak bantalan bunga, sehingga pembentukan bunga terganggu, dan jika hal ini terus-menerus terjadi, maka produksi buah akan menurun. Proses awal adalah mengeluarkan biji dari pot. Biji yang keluar dilapisi lendor berwarna putih, susu dengan rasa manis asam. Untuk mengeluarkan biji ini dengan membelah. Pada skala kecil, petani bisa membelah secara manual dengan peralatan parang atau pisau. Namun jika sudah cukup banyak, bisa menggunakan pot breaker. Ada beberapa jenis model: pot breaker model roll crusher, pot breaker model slicer. Keduanya sudah dilengkapi dengan sortasi untuk memisahkan biji dari daging pot kakao. Meski metode sortasinya berbeda, model roll crusher biasanya menggunakan sortasi getar, sementara slicer menggunakan pelat perforasi rotari. Fermentasi atau non-fermentasi. Secara umum, proses selanjutnya adalah fermentasi, namun cukup banyak pula petani di Indonesia yang memilih jalan non-fermentasi. Hal ini karena varietas kakao yang ditanam di Indonesia adalah Forastero. Varietas ini bisa membutuhkan waktu 10 hari untuk fermentasi. Kebutuhan waktu yang cukup lama ini memberatkan untuk petani. Selain itu, harus menyediakan lokasi dan peralatan untuk proses fermentasi. Karena itu, dari Indonesia umumnya dihasilkan kakao curah tanpa fermentasi, yang lebih pahit dan murah harganya. Umumnya akan melakukan proses pembersihan lendir atau mucilage, bisa secara manual atau dengan mesin depulper. Jika memilih proses fermentasi, maka harus menyediakan wadah fermentasi. Jenis wadah dapat bervariasi, mulai dari drying platforms, Amerika, keranjang yang berlapis oleh daun, dan kontainer kayu. Untuk fermentasi tidak perlu melakukan proses pembersihan lendir. Malah lendir atau mucilage ini sangat penting untuk proses fermentasi. Secara berkala, petani akan membolak-balik tumpukan biji secara perlahan agar proses terjadi secara merata. Pengeringan. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Proses ini untuk menghentikan proses fermentasi. Pengeringan dilakukan sampai kadar air menjadi 7-8%, setimbang dengan udara, berkelembaban 75%. Kadar air kurang dari 6%, biji akan rapuh, sehingga penanganan serta pengolahan lanjutnya menjadi lebih sulit. Kadar air lebih dari 9% memungkinkan pelapukan biji oleh jamur. Pengeringan dengan pemanas sinar surya dapat memakan waktu 14 hari, sedangkan dengan pengeringan tanpa sinar matahari memakan waktu 2-3 hari. Pengeringan tanpa sinar matahari menggunakan flatbed box dryer ataupun pengeringan matahari modifikasi dengan solar dryer. Setelah dikeringkan, kandungan air pada biji kakao berkurang menjadi 6-7% dan beratnya berkurang hampir setengahnya. Biji kemudian disortasi berdasarkan ukuran dan kualitas. Biji kakao kering dibersihkan dari kotoran dan dikelompokkan berdasarkan mutunya. Pengelompokan kakao berdasarkan mutu dengan menggunakan mesin sortasi untuk memilah berdasarkan ukuran biji.
Biji kakao kering dimasukkan ke dalam karung goni. Biji kakao dapat disimpan selama kurang lebih 3 bulan. Biji kakao siap diolah menjadi produk-produk olahan atau turunannya. Pengujian dan pembersihan. Ketika biji kakao sampai di pabrik, pertama-tama mereka perlu diuji terlebih dahulu. Selain mengecek ukuran, kualitas, kadar air, dan adanya jamur atau kecacatan lainnya, dilakukan pula uji sensoris untuk mengecek rasa dan aroma. Setelah pengujian selesai, biji kakao dibersihkan dari benda asing seperti batu, ranting, logam, debu, dan lain-lain. Roasting. Penyangraian merupakan tahapan penting dalam pengolahan coklat, karena dalam proses ini terjadi pembentukan cita rasa, aroma, dan warna pada cacao nibs, serta mengurangi kadar air dan membunuh mikroorganisme yang ada pada nibs. Terdapat 2 metode penyangraian, yakni bean roasting dan nib roasting. Dalam proses penyangraian, seringkali juga terjadi penambahan senyawa alkali untuk mendapatkan warna dan cita rasa. Proses pemisahan kulit biji. Kemudian ada proses pemisahan biji kakao antara shell, bagian kulit terluar, dan nibsnya melalui proses penghembusan, winnowing. Pada proses winnowing, hembusan angin memisahkan cacao nibs dari kulitnya dalam beberapa tahap. Penghancuran, crushing, grinding. Cocoa nibs selanjutnya penghancuran. Biji kakao akan melewati proses ini sehingga mendapat pasta berbentuk cair dengan sebutan cocoa liquor atau massa kakao. Pressing dan pulverizing. Cocoa mass cair kemudian melalui proses pressing untuk memperoleh cocoa butter dan cocoa cake. Cocoa butter adalah coklat dengan lemak, sementara cocoa cake adalah bungkil. Bungkil yang berbentuk padat kemudian melalui proses pulverizing untuk menghasilkan bubuk coklat. Produk-produk setengah jadi ini yang menjadi bahan baku dalam pembuatan coklat. Pengolahan bahan coklat. Pengolahan menjadi bahan coklat yang kita kenal meliputi mixing, refining, conching, dan tempering. Mixing. Ini adalah proses pengolahan coklat, berawal dengan proses mixing. Bahan baku seperti gula, cocoa mass, cocoa powder, cocoa butter, atau vegetable fat, susu bubuk, dan bahan-bahan lain bercampur dalam mixer, sehingga mendapat adonan yang sesuai untuk proses selanjutnya, yakni proses refining, komposisi dalam proses mixing sesuai dengan produk sesuai kebutuhan. Refining, pasta dari mixer melalui conveyor belt menuju mesin 5-roll untuk proses refining. Proses refining bertujuan untuk menghaluskan bahan-bahan coklat sehingga memperoleh ukuran partikel yang pada umumnya di bawah 40 mikron. Dengan proses ini, maka akan memperoleh coklat yang lembut. Conching. Conching merupakan kombinasi dari proses pengadukan, pemanasan, dan aerasi yang bertujuan untuk menghasilkan rasa sesuai keinginan. Proses ini juga menghilangkan flavor yang tidak diinginkan dan menurunkan kadar air. Pada akhirnya, untuk mendapatkan coklat dengan tekstur yang lembut. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa jam. Tempering dan pembentukan coklat. Tempering merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk kristal lemak. Kristal ini merupakan kristal yang stabil, sehingga coklat cetakan memiliki karakteristik glossy, serta tidak mudah meleleh pada suhu ruang, namun lumer di mulut. Metode untuk proses tempering adalah dengan memanaskan coklat untuk memastikan tidak ada sisa lemak kristal, kemudian dinginkan sampai suhu tertentu untuk membentuk kristal beta. Setelah temper, coklat kemudian melalui proses pencetakan dan pengemasan atau pengolahan lebih lanjut menjadi produk lain seperti permen coklat.